Halo semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Diantipin sebagai moderator. Di sini ada Tamaris Magari, ada Karina Tendokon, Nikita Tungel, dan Vansia Kauye. Juga ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dan selanjutnya kita akan kepada Halo teman-teman, saya Firky Masoko. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Pancasila. Pada awalnya, Pancasila itu adalah sebuah dasar yang dipikirkan oleh para pendiri bangsa dengan tujuan itu membuat bangsa Indonesia itu memiliki dasar yang harus ditekuni oleh setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu sendiri mengambil Pancasila itu bukan hanya dengan berpikir bahwa hanya dengan satu golongan dan sebagainya macamnya, tapi Pancasila diambil itu melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat, nilai luhur dan nilai-nilai lain. Di dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai yang sangat relevan, seperti dari Muhammad Jamil memberikan contoh bahwa bangsa Indonesia itu harus memiliki nilai ketuhanan dan kemanusiaan, yang berarti harus menekankan nilai kebersamaan budaya, antara agama, dan kemanusiaan yang ada di Indonesia, yang berarti toleransi dan sebagainya macamnya. Kemudian, dari Sutomo menjelaskan Indonesia harus menjadi negara yang menekankan sebuah persatuan. Dasarnya Indonesia negara yang pada awalnya itu menjadi negara yang bersatu untuk meraih sebuah kemerdekaan, dan ini harus dijaga dan dijadikan menjadi dasar negara untuk menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu. Kemudian dari Soekarno ini menjelaskan bahwa Indonesia harus menjadi negara sejahtera, menjadi negara yang mentoleransi sebuah perbedaan agama, perbedaan budaya, dan juga nilai kemanusiaan. Ini nilai yang diberikan Soekarno itu mencakup semua nilai-nilai yang diberikan oleh para pendiri bangsa lain dan menjadikan Pancasila menjadi nilai dan dasar negara yang sangat relevan dengan nilai Pancasila yang ada di masyarakat. Oke, baik. Saat ini saya akan menjelaskan tentang apa yang membuat negara Indonesia merdeka. Semua berawal dari Perang Dunia yang Kedua, di mana Indonesia atau sebagian besar dunia, termasuk negara Indonesia, ada di bawah penjajahan negara Jepang. Puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 1945, di mana Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, peristiwa inilah yang menjadi pukulan telak bagi negara Jepang untuk menyerah tanpa syarat, dan kabar ini yang sampai pada telinga para pejuang kita, di mana mereka melihat bahwa ini bukan hanya akhir dari perang, tapi juga sebuah kekosongan kekuasaan di negara Indonesia. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh para pejuang negara Indonesia, bahkan rakyat bangsa Indonesia, di mana kita tidak perlu lagi melawan negara Jepang, dan kita bisa mengambil alih kemerdekaan negara kita sendiri, yaitu kemerdekaan negara Republik Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan perumusan Pancasila yang begitu panjang sehingga muncul masalah baru. Setelah Indonesia merdeka, Pancasila itu dihadapkan oleh beberapa masalah baru. Salah satunya adalah perbedaan, pemahaman, dan interpretasi tentang nilai-nilai di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Selain itu, penerapan Pancasila dalam praktik pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat terkadang tidak konsisten, sehingga memuncul konflik politik dan sosial. Tantangan lain termasuk
mempertahankan persatuan bangsa sambil menyesuaikan Pancasila dengan perkembangan zaman, dengan kebutuhan demokrasi tanpa kehilangan makna sebagai dasar negara. Kemudian pernah ada pemberontakan PKI yang membuat Indonesia sempat mengalami krisis yang begitu panjang. Bahkan pada hari itu Indonesia mengalami pembatalan besar yang dialami oleh jenderal pada saat itu. Kemudian alasan PK itu adalah mereka ingin mengganti dasar negara kita dengan ideologi lain, dan ini menjadi cobaan besar Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai era Soekarno diganti dengan Soeharto sehingga membuat masa Orde Baru dimulai. Masa jabatan Soekarno berakhir di tengah-tengah kekacauan pasca gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI, sehingga terjadi masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Peralihan ini diresmikan dengan surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini memberikan mandat dari Soekarno ke Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban yang digunakan sebagai landasan awal kepemimpinan Orde Baru. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang terjadi tentang Pancasila setelah Orde Baru. Setelah peralihan ke Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai dasar utama pembangunan politik dan ideologi negara oleh Soeharto. Pancasila difokuskan sebagai alat pemersatuan bangsa dan legitimasi dan lembaga negara. Pendidikan Pancasila diwajibkan, namun penerapannya sering bersifat doktrinal untuk menentukan oposisi. Akhirnya Pancasila tetap dihormati tetapi lebih dikontrol dan dipolitisasi dibandingkan era Orde Lama yang boleh lebih bebas. Baiklah, saat ini saya akan memaparkan tentang Pancasila setelah masa Orde Baru. Setelah berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki sebuah babak baru dalam sejarahnya yang kita kenal dengan era reformasi. Era ini ditandai dengan berbagai perubahan mendasar dalam sistem politik, pemerintahan, maupun kehidupan masyarakat. Salah satu ciri utama dari reformasi adalah proses demokratisasi yang semakin terbuka. Jika pada masa sebelumnya, masyarakat memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pendapat, maka pada masa reformasi, rakyat diberikan ruang yang jauh lebih luas untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang sejarah yang berkaitan dengan nilai-nilai historis Indonesia. Pancasila lahir dari sejarah bangsa yang panjang, namun secara ilmu pengetahuan, Pancasila dapat dilihat dalam 3 sudut pandang, yaitu yang pertama ada historis, yang kedua ada sosiologis, dan yang ketiga ada politis. Historis itu berakar dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti musyawarah dan gotong royong. Sosiologis itu merefleksikan keberagaman masyarakat Indonesia dan berperan sebagai perekat bangsa. Selanjutnya ada politis yang merupakan komitmen atau kesepakatan bersama politik yang mengikat dan harus diimplementasikan dalam sistem politik juga pemerintah. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan yang kokoh bagi persatuan dan kemajuan bangsa.